Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis data menggunakan aplikasi Jamoti. Nah, berikut adalah langkah-langkah menganalisis data menggunakan aplikasi Jamoti. Selanjutnya, di sini saya akan menentukan nilai min, median, dan modus dari 3 variabel, di mana variabel X1 yaitu tingkat intelijensi, variabel X2 yaitu tidak masuk kelas, dan variabel Y yaitu nilai ujian. Nah, untuk menentukan min, median, dan modus, maka kita lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu kita klik Analyze. Nah, selanjutnya kita klik Exploitation, lalu kita klik Descriptive. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan ketiga variabel ini ke kolom variables. Yang pertama itu kita pindahkan tingkat intelijensi atau X1, selanjutnya tidak masuk kelas atau X2, dan nilai ujian atau Y. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, untuk menentukan min, median, dan modusnya, kita klik statistik, lalu kita checklist pada central tendency yaitu min, median, dan modus. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat min, median, dan modus dari ketiga variabel, di mana min pada variabel X1 atau tingkat intelijensi yaitu 70,7, dan min dari variabel X2 yaitu 4,00, dan min dari variabel Y yaitu 84,1. Untuk mediannya pada variabel X1 yaitu 75, pada variabel X2 yaitu 4, median pada variabel Y yaitu 85. Dan untuk modusnya sendiri pada variabel X1 modusnya yaitu 65,0, pada variabel X2 modusnya yaitu 3,00, variabel Y yaitu 75,0. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji homoskedastisitas. Nah, itu dapat kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Kita klik kembali Exploration, kita pilih Scatter Plot, kita tunggu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk melihat diagram pencar X1 terhadap Y, variabel Y, maka kita masukkan variabel X1 ke X-axis dan Y ke dalam Y-axis. Jangan lupa kita klik edit. Maka akan muncul scatter plotnya seperti pada tampilan kita ini. Nah, selanjutnya untuk melihat diagram pencar variabel X2 terhadap Y, maka kita bisa masukkan variabel X2 ke X-axis dan variabel Y ke Y-axis. Maka tampilannya hasilnya akan seperti ini. Nah, jangan lupa kita klik tetap linear. Nah, selanjutnya kita beralih ke tab Analyze, pilih menu Regression, lalu kita klik Linear Regression. Nah, masukkan variabel Y atau nilai ujian ke dalam dependent variabel, lalu masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam coverage.
Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya pada menu model builder, kita klik menu model builder. Nah, di sini terdapat blok, di mana blok 1 kita isikan variabel X1 yaitu tingkat intelijensi, dan blok 2 kita isikan variabel X2 yaitu tidak masuk kelas. Nah, selanjutnya kita tidak membutuhkan reference level, namun pada assumption checks, nah kita checklist collinearity statistik, normality test, terus Kiki plot of residual plots, dan Cook's distance. Nah, selanjutnya pada model fit, selanjutnya pada model fit kita checklist AIC, BIC, dan itu pada fit measures. Lalu pada overall model test kita klik F-test. Nah, selanjutnya pada model coefficient kita klik ANOVA test, lalu confidence interval, dan standard estimate. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji homoskedistisitas, yaitu kita dapat melihat pada tabel assumption checks, di mana di sini terdapat normality test. Di sini terdapat Shapiro-Wilk. Nah, biasanya Jamovi itu hanya mengeluarkan Shapiro-Wilk, namun kali ini saya mengeluarkan Kolmogorov-Smirnov. Ini dapat kalian install melalui Jamovi Library. Nah, untuk itu kalian dapat memilih more test. Nah, di sini nilai P itu 0,217. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jika P lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi normal. Di sini nilai P yaitu 0,217 yang menyatakan bahwa P lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk heteroscedicity, pada tabel heteroscedicity di mana nilai P itu juga berada di atas 0,05, artinya asumsi homoskedastisitas itu terpenuhi. Nah, pada tabel collinearity statistik, untuk melihat apakah ada multikolinearitas, kalau antar prediktor memiliki kolerasi yang tinggi, maka di sini nilai P-nya itu yaitu di bawah 5, yaitu 2,04. Jadi data ini tidak teridentifikasi multikolinearitas. Nah, selain itu kita juga dapat melihatnya dari grafik Kiki plot, di mana jika suatu data itu terdistribusi normal, maka sebaran resionya itu berada di garis linear. Nah, selanjutnya untuk mengetahui berapa persen pengaruh dari masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah, kita dapat melihatnya pada model fit measure. Nah, di mana model 1 di sini yaitu tingkat intelijensi sebagai prediktor. Nah, R2-nya menjelaskan bahwa
Sebagai prediktor, X1 itu mampu menjelaskan 77,8% variasi dari nilai ujian atau Y. Dan kita lihat di sini bahwa P itu signifikasinya. Nah, di sini tuh dia signifikan ya. Nah, model 2 dengan menambahkan X2 atau variabel X2 tidak masuk kelas, di sini mampu menjelaskan 86,8% variasi dari nilai ujian atau Y, dan di sini juga P-nya itu signifikan. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2. Nah, langsung saja kita turunkan. Y sama dengan, untuk A kita ambil dari estimate data yang intercept, yaitu 53,056 ditambah B1 nya yaitu estimate data X1 yaitu tingkat divergensi yaitu 0,550 dikali dengan X1 yaitu data X1 yang pertama kita ambil, yaitu 75. Nah, langsung saja kita tuliskan. Dikali 75. Lalu ditambah B2-nya yaitu estimate dari X2 yaitu minus 1,944 dikali dengan data X2 yaitu di sini terdapat data pertama yaitu 4. Nah, langsung saja kita tulis 4. Nah, langsung kita turunkan lagi. Y sama dengan 53,056 ditambah, nah hasil kali 0,550 dikali 75 yaitu 41,25 ditambah hasil kali min 1,944 dikali 4 yaitu minus 7,976. Nah, maka Y sama dengan 86,33. Berikut hasil dari persamaan garis regresi Y. Nah, adapun kesimpulan dari uji analisis regresi linear perganda ini yaitu uji asumsi normalitas terpenuhi, yang mana hal ini dapat kita lihat pada nilai P, di mana nilai P itu lebih besar dari 0,05, di mana nilai P-nya yaitu 0,217, dan dapat kita lihat pada grafik Kiki plots yang menggambarkan sebaran residu mengumpul pada sekitar garis diagonal. Nah, untuk residual homogens tunjukkan melalui grafik dengan sebaran residu yang acak tampak pada grafik residual plots. Nah, pada Cook distance yang nilai minnya itu ialah 0,0700 yang berarti kurang dari 1, yang mengindikasikan bahwa kehadiran outlier dapat diabaikan, yang berarti outlier tersebut tidak terlalu mengganggu garis regresi. Nah, selanjutnya yaitu uji asumsi yaitu uji kolinearitas, di mana model persamaan
regresi mengharuskan tidak boleh ada kolerasi antara prediktor, yaitu antara X1 dan X2. Nah, kriteria ini berdasar pada nilai variance infinite factor atau VIF, di mana nilai VIF-nya yaitu di bawah 5, yaitu bernilai 2,04, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoliniaritas pada data tersebut. Nah, selanjutnya pada tabel model fit measures mengoperasikan dua model regresi, yaitu model 1 hanya menggunakan satu prediktor, yaitu di mana tingkat intelijensi, dan model 2 yang menggunakan dua prediktor, yang mana tingkat intelijensi dan nilai ujian. Nah, selanjutnya karena memenuhi uji prasyarat linearitas, maka dapat diketahui bahwa koefisien A dan B untuk persamaan regresi, persamaan garis regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2, di mana Y sama dengan 53,056 ditambah B1 nya yaitu 0,550 dikali X1 yaitu 75 ditambah B2 nya itu minus 1,944 dikali X2 yaitu 4. Nah, dapat kita temukan bahwa Y-nya itu 86,33. Di sini berarti Y itu 86,3%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 13,7% yang berkorelasi dengan variabel yang tidak teliti. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai analisis data menggunakan Jamovi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.